Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan sukses. Jumpa lagi dengan Ibu Estina Wangmawati di kelas 10 Matematika Wajib. Kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan irasional. Ada empat bentuk. Yang pertama, akar fx tidak sama dengan A lebih dari 0. Yang kedua, akar fx tidak sama dengan akar gx. Yang dimaksud dengan tidak sama dengan itu kemungkinannya kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Bentuk yang ketiga, akar fx kurang dari gx. Dan yang keempat, akar fx lebih dari gx. Oke, kita bahas dulu untuk yang bentuk 1, 2. Untuk bentuk 1, 2 kita punya 3 langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan syarat. Syaratnya apa? Ingat, dalam tanda akar tidak boleh negatif, berarti fx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Untuk bentuk yang kedua, tidak sekedar fx-nya yang lebih dari sama dengan 0, tapi juga gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Langkah yang kedua, kedua ruas kita kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Baru kemudian diselesaikan. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya merupakan penyelesaian pada I1 diiriskan dengan penyelesaian pada I2. Itu langkah-langkahnya. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan ketiga pertidaksamaan irasional berikut. Soal yang pertama, akar 2x-4 lebih dari 3. Oke, ingat langkah yang pertama. Untuk nomor 1, langkah yang pertama menentukan syaratnya, yaitu 2x-4 harus lebih dari sama dengan 0. Ekivalen 2x lebih dari sama dengan 4, itu berarti x-nya lebih dari sama dengan 2. Langkah yang kedua, kedua ruas dikuadratkan. Akar 2x-4 dikuadratkan lebih dari 3 kuadrat. Ekivalen 2x-4 pangkat setengah dipangkatkan 2, berarti 2x-4 pangkat 1, atau peroleh 2x-4 lebih dari ruas kanannya 3 kuadrat, yaitu 9. Ekivalen 2x lebih dari 9 plus 4, 13. Ekivalen x-nya lebih dari 13 per 2 atau 6 setengah. Langkah yang ketiga, PI1 dengan PI2 diiriskan. PI1 irisan PI2. Kita gunakan bantuan garis bilangan. Dikatakan di I1 bahwa x-nya lebih dari sama dengan 2. I2 tertutup. Lebih dari berarti ke kanan. Kemudian I2-nya mengatakan x-nya lebih dari 6,5. Lebih dari 6,5. Ini berarti ke kanan juga. Nah, berarti penyelesaiannya nanti yang dilalui dua-duanya itu ini. Nah, siapa itu? X lebih dari 6,5. Oke, lanjut kita bahas pada 2A. Akar 6 min X kurang dari akar 2X plus 1.
Kita tentukan dulu syaratnya. Yaitu 6 min X lebih dari sama dengan 0 dan 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen min X lebih dari sama dengan min 6 atau X-nya kurang dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan, dan 2X lebih dari sama dengan min 1, itu berarti X-nya lebih dari sama dengan min setengah. Oke, ini kalau kita gambar dalam garis bilangan, nanti kita akan dapatkan gini. Ini min setengah tertutup, lebih dari min setengah berarti ke kanan, kemudian ini 6 tertutup juga karena ada tanda sama dengan, kurang dari berarti ke kiri. Nah, jadi syaratnya itu nanti di sini nih. Nah, itu syaratnya. Kemudian kita menuju ke penyelesaian yang kedua, langkah yang kedua maksudnya, yaitu dengan cara dikuadratkan. Akar 6 min X kuadrat kurang dari akar 2X plus 1 kuadrat. Ekuivalen 6 min X kurang dari 2X plus 1. Ekuivalen dengan min X min 2X kurang dari 1 min 6. Ekuivalen min 3X kurang dari min 5. Berarti X-nya lebih dari 5/3. Oke, ini kalau kita buat garis bilangannya, ini 5/3 yang ke kanan karena lebih dari ke kanan. Sekarang kita iriskan antara I1 dan I2. PI1 irisan PI2 dengan bantuan garis bilangan. Tuh, ada min setengah paling kecil tertutup, ada 5/3 terbuka, ada 6 tertutup. Oke. Min setengah, 5/3 dan 6. Tadi dikatakan di yang I1 bahwa antara min setengah sampai dengan 6. Ini min setengah sampai dengan 6. Kemudian di I2 dikatakan lebih dari 5/3, ini ke kanan. Penyelesaiannya adalah yang dilalui dua-duanya. Oke. Jadi dengan demikian penyelesaiannya siapa? Yaitu X lebih dari 5/3 kurang dari sama dengan 6. Kita lanjutkan ke 2B, yaitu akar 2/X plus 1 lebih dari akar 3 min 1/X. Ini bentuk yang kedua, akar Fx lebih dari akar Gx. Yang pertama kita tentukan syaratnya dulu. Adalah 2/X plus 1 lebih dari sama dengan 0 dan 3 min 1/X lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, per X menjadi 2 plus X lebih per X lebih dari sama dengan 0. Yang ini kita samakan penyebutnya menjadi 3X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kita tentukan pembuat nolnya, yaitu X sama dengan min 2 atau X sama dengan 0.
Yang ini X sama dengan 1/3 atau X sama dengan 0. Kita buat garis bilangannya. Atasnya -2 tertutup ya. Ini karena tanda sama dengan. Kemudian nolnya terbuka karena sebagai penyebut nggak boleh sama dengan 0. Oke, selidiki daerah plus min plus, pilih daerah lebih dari sama dengan 0, berarti daerah positif yang diminta. Kemudian yang ini 0 terbuka karena sebagai penyebut, 1/3-nya tertutup. Selidiki daerah, berarti plus, min, plus. Pilih daerah lebih dari sama dengan 0, berarti daerah positif, ke kanan, ini ke kiri. Ini dan ini, berarti kalau kita iriskan akan menjadi -2, 0, 1/3. Ya, 1/3 ke kanan, 0 ke kiri, 0 ke kanan, -2 ke kiri. Nah, yang dilalui dua-duanya. Dengan demikian syaratnya, yaitu penyelesaiannya dari I1 adalah X kurang dari sama dengan -2 atau X lebih dari sama dengan 1/3. Kita ke I2, langkah yang kedua, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Akar 2/X plus 1 dikuadratkan. Lebih dari akar 3 min 1/X dikuadratkan. Ekivalen 2/X plus 1 lebih dari 3 min 1/X. Ekivalen 2/X ditambah 1/X itu 3/X. 1 dikurangi 3 itu min 2 lebih dari 0. Samakan penyebutnya, jadi menjadi 3 min 2X lebih dari 0. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 3/2 atau X sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangannya, batasnya 0, ini semuanya terbuka, 3/2. Oke, selidiki daerah negatif, positif, negatif, yang diminta lebih dari 0, berarti daerah positif. Selanjutnya I1, I2 kita iriskan. Penyelesaian I1 diiriskan dengan penyelesaian I2. Buat garis bilangannya, -2, kemudian 0, kemudian 1/3, tutup, kemudian 3/2 itu terbuka. Nah, syaratnya di ini, syaratnya adalah sebelah kirinya -2 atau sebelah kanannya 1/3. Kemudian di penyelesaiannya di I2 itu antara 0 sampai dengan 3/2. Nah, penyelesaiannya berarti yang dilalui dua-duanya ini, yaitu X lebih dari sama dengan 1/3 dan kurang dari 3/2. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.